Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a, amin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap dosen STAI Al-Muhammad cabang Purwodadi, yang saya hormati seluruh kawan-kawan belajar dan yang saya hormati juga Ibu dosen, Ibu Khalifah selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan PAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Abdul Ghafur dari kelompok 3 menyampaikan presentasi makalah tentang karakteristik kepribadian guru. Oke, langsung saja. Tentang karakteristik kepribadian guru, apa toh yang mau kita pelajari pada materi ini? Yang hendak kita pelajari pada materi karakteristik kepribadian guru ini setidaknya ada 2 poin. Pertama, tentang pengertian karakteristik kepribadian guru. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik kepribadian guru itu. Agar supaya kita tahu dulu apa itu karakteristik kepribadian guru, pertama-tama ingin saya sampaikan pengertian dari hal tersebut. Karakteristik kepribadian guru, 3 kata: karakteristik, kepribadian, juga guru itu sendiri. Pertama, karakteristik. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menerangkan bahwa karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengandung arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Itu yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau secara lebih sederhana dapat diartikan bahwa karakteristik itu adalah sifat khas. Itu sumber saya ambil dari KBBI Kemendikbud pada tanggal 27 April jam 20.30. Kemudian ketika karakteristik sudah semacam itu, kata kedua adalah kepribadian. Kepribadian ini apa sih? Kepribadian yang disebut dengan kepribadian itu apa sih dalam konteks kaitannya dengan karakteristik kepribadian guru? Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian seseorang. Kemudian kepribadian dikatakan lagi secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yakni personality. Personality kalau kita bawa ke ranah studi keislaman lebih dikenal dengan istilah syakhsiyah atau as-syakhsiyah, berasal dari kata syakh yang berarti pribadi atau individu. Kemudian kata syakh tersebut diberi ya nisbah sehingga menjadi kata benda buatan, yakni syakhsiyah yang berarti kepribadian.
atau syakhsiyah ini mengandung makna yang sama dengan kata atau semakna dengan kata yang lebih populer di telinga kita, yakni akhlak, atau dalam jamaknya khuluq. Ini kepribadian. Dan akhlak itu sendiri apa sih? Atau khuluq itu apa sih? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu ia katakan sebagai berikut: al khuluqu hayatun fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin. Jadi Imam Ghazali menerangkan akhlak itu sebagai sifat atau sesuatu yang tertanam di dalam jiwa, yang daripadanya menimbulkan atau mengeluarkan suatu perbuatan bisuhulatin dengan gampang, bisuhulatin wa yusrin dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu adalah segala sesuatu yang tersirat dari dalam jiwa, yang muncul dari dalam jiwa berupa perilaku maupun perbuatan, yang perilaku itu muncul dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini adalah pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya, guru. Pengertian guru. Guru dalam proses pendidikan diartikan sebagai berikut. Guru adalah pihak yang melakukan tugas mendidik, yang lebih dikenal dengan dua predikat, yakni pendidik dan guru. Pendidik, kalau dalam kajian Islam banyak sekali. Pendidik bisa murabbi, bisa mu'addib, bisa mudarris. Pendidik dalam kurung murabbi adalah orang yang berperan mendidik peserta didik atau subjek pendidikan, yang di dalamnya di situ terdapat pembelajaran atau pendidikan, tarbiyah. Sedangkan guru adalah orang yang melakukan tugas mengajar, taklim. Murabbi ini lebih kompleks, yakni dia objek pendidikannya secara keseluruhan. Murabbi sing ngemong, begitulah. Terus kemudian guru di dalam perspektif pengertian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diartikan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini yang disebut guru. Mengapa tidak sampai pendidikan tinggi? Kalau menurut undang-undang, kalau di pendidikan tinggi, guru itu sebutannya sudah dosen. Begitu. Kemudian pendidik atau guru di dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu pengertiannya. Jadi sudah saya terangkan bahwa pengertian karakteristik adalah sifat khas kepribadian merujuk pada ke arah akhlak, sebagaimana yang diterangkan Al-Ghazali tadi, al-khuluqu hayatun fi nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin. Sedangkan pendidik
juga sudah diterangkan menurut perspektif ahli dan perspektif undang-undang. Dari ketiga kata tersebut, maka saya mencoba untuk menyimpulkan secara sederhana pengertian karakteristik kepribadian guru itu apa sih. Jadi karakteristik kepribadian guru adalah sifat khas seputar tingkah laku ataupun akhlak yang sebaiknya atau wajib dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Itu pengertian dari karakteristik kepribadian guru. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah apa sih kepribadian guru itu? Dan apa saja sih dan bagaimana sih kepribadian guru itu yang sebenarnya kalau kita mau menjadi guru kita itu harus bagaimana sih? Kita harus memiliki apa sih? Itu. Di sini seorang guru saya bahas dari segi kepribadian kita harus memiliki hal-hal berikut. Oke, sebelum ke karakteristik yang harus sebaiknya dimiliki oleh guru, sebagai pengantarnya di makalah saya tulis kompetensi adalah karakteristik dasar seorang guru atau pendidik. Kompetensi kepribadian oleh seorang guru itu sendiri adalah merupakan pendidikan yang tidak dapat terlepas dalam diri seorang guru, yang secara tidak langsung guru menjadi model yang diperhatikan, diamati, ditirukan oleh peserta didik. Ini sebagai pengantarnya, lalu membawa ke arah pembahasan selanjutnya. Lalu apa saja karakteristik atau sifat khas yang seharusnya guru tunjukkan dalam kaitannya menjadi seorang pendidik atau guru? Pertama, seorang guru harus memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, berakhlak mulia. Ini adalah syarat. Ini adalah hal yang harus dimiliki guru. Dikatakan ini di Undang-Undang Pendidikan Nasional yang bermutu diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini sebenarnya adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri menurut Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan nomor berapa ya? 20 tahun 2003. Lalu mengapa guru harus seorang yang mempunyai akhlak yang baik atau karakter yang baik? Karena di antara tugas yang amat pokok seorang guru ialah memperkukuh daya positif yang dimiliki siswa agar mencapai tingkatan perbuatan ketuhanan atau af'al ilahiyah. Karena ini sendiri seorang guru harus berakhlak mulia sendiri, karena tujuan dari pendidikan itu sendiri dikatakan bahwa agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi akhlak baik ini atau berakhlak mulia itu seharusnya dan wajib dimiliki oleh seorang guru, karena biar bagaimanapun guru ini nanti yang akan mengajarkan, yang akan mendidik, yang akan mengarahkan para peserta didiknya. Bagaimana mungkin akan berhasil tujuan pendidikan yakni berakhlak mulia ketika gurunya sendiri tidak mempunyai karakter yang mulia akhlaknya. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang guru itu harus dewasa.
seorang guru itu harus dewasa. Kita tahu bahwa dewasa itu tidak memandang umur. Jadi umur tua belum tentu guru itu dewasa. Dewasa itu adalah kematangan mental manusia. Menurut Mulyasa, ini saya ambil dari kutipan sebuah makalah yang di situ sumbernya juga sudah saya cantumkan di makalah. Menurut Mulyasa, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Minimal ada 2 ciri kedewasaan. Pertama, orang yang telah dewasa memiliki tujuan dan pedoman hidup, sekumpulan nilai yang ia yakini kebenarannya dan menjadi pegangan dan pedoman hidupnya. Guru ini dulu harus matang secara pegangan hidup. Itu menurut Mulyasa. Kedua, orang dewasa adalah orang yang mampu melihat secara segala sesuatu secara objektif, tidak banyak dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya. Jadi guru itu harus, salah satu tanda dewasa, dia bisa melihat objektif, secara objektif. Jadi tidak mendahulukan egoismenya. Sebagai manusia tentu ada rasa egois diri sendiri, tapi ini untuk seorang guru, dia harus senantiasa belajar secara objektif, dan ketika sudah bisa melihat segala sesuatu secara objektif, disitulah menurut Mulyasa guru itu berarti sudah dewasa. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah seorang guru harus arif dan bijaksana. Menurut Husain dan Ashraf, guru bukan hanya menjadi seorang manusia pembelajar, tetapi menjadi pribadi yang bijak, artinya bijaksana, seorang soleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi muda. Jadi guru itu kan juga influencer atau mempengaruhi. Seorang guru tidak boleh sombong dengan ilmunya karena merasa paling mengetahui dan terampil dibanding guru yang lainnya maupun murid, sehingga menganggap remeh dan rendah rekan-rekan sejawatnya maupun murid didikannya. Sedangkan Tuhan kita, Allah, sudah mengingatkan di dalam firman-Nya, kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Jadi guru tidak boleh sombong di sini. Ketika dia sudah merasa pintar, dia sudah merasa pandai di bidangnya, tetap sekali lagi arif dan bijaksana ini tidak bisa dilakukan ketika seorang guru belum dewasa. Itu jadi arif dan bijaksana ini seorang guru pasti nanti dihadapkan di beberapa permasalahan, entah di permasalahan lingkungan kerja kantornya atau di permasalahan ketika dengan muridnya, dia mengajar, ada murid yang bandel atau bagaimana. Guru ini harus bersikap arif dan bijaksana bagaimana menyelesaikan hal-hal tersebut dengan kedewasaan. Kemudian yang keempat, seorang guru harus juga memiliki teladan atau menjadi teladan. Menurut Mulyasa, pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Secara teoritis, menjadi teladan merupakan bagian integral atau bagian yang tidak terpisahkan dari seorang guru itu sendiri, sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab menjadi teladan, karena seorang guru itu adalah model bagi peserta didiknya. Saya katakan di awal, dia adalah model, dia dilihat, dia diamati, dia ditiru, begitu. Jadi guru ini harus menjadi teladan, uswatun hasanah, itu yang selalu dicontohkan oleh Nabi kita. Karena selain sebagai Nabi ini juga sebagai guru bagi siapa? Guru bagi kaum muslimin pada saat itu. Makanya Nabi dengan segala aktivitasnya itu menjadi
pedoman umat Islam sampai saat sekarang. Hal inilah uswatun hasanah, inilah yang senantiasa harus dimiliki dan ditunjukkan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya, guru itu juga harus evaluasi diri. Jadi pengalaman, ini kita tahu semua adalah pengalaman adalah guru terbaik. Experience is the best teacher. Pengalaman merupakan modal besar guru untuk meningkatkan mengajar di kelas. Pengalaman di kelas memberikan wawasan bagi guru untuk memahami karakter anak-anak dan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi keragaman tersebut. Guru jadi tahu metode apa yang terbaik bagi mata pelajarannya karena pernah mencobanya berkali-kali. Ini evaluasi. Mengapa? Pengalaman ketika tidak dengan evaluasi itu tidak akan memberikan apa-apa. Oke, kita sudah berpengalaman, kita sudah bertahun-tahun di dunia pendidikan, tapi ketika tidak ada evaluasi diri, apa ya yang harus saya perbaiki? Kok susah banget ya siswa menyerap. Nah, ini adalah bagian-bagian dari evaluasi. Sedangkan menurut Ajami, tujuan evaluasi kinerja diri adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa mendatang. Itu. Dan salah satu tabi'in yakni Amr bin Utbah bin Farqad As-Sulami, salah seorang tabi'in yang terkenal dengan sholatnya yang khusyuk. Di dalam artikel, kalau kita pernah baca sejarah tentang tabi'in, di situ ada nama Amr bin Utbah. Dia adalah orang yang sangat terkenal dengan kualitas sholatnya. Suatu ketika Amr ini sholat dengan tabi'in dan sahabat Nabi yang lain, terus kemudian datang kerumunan singa. Kawan-kawannya ini sudah menyelamatkan dirinya masing-masing, sedangkan Amr ini masih menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat selesai, ditanya oleh kawannya, kenapa kok kamu masih melanjutkan sholat padahal di situ ada kerumunan singa? Terus dengan entengnya dia menjawab, adakah hal lain yang saya takuti selain Allah Subhanahu wa taala? Di situ. Ini sekilas tentang Amr bin Utbah. Kita lanjut pada pembahasan kaitannya dengan evaluasi diri di karakteristik kepribadian guru ini. Jadi Amr bin Utbah ini mengatakan kepada guru anaknya, hal pertama yang harus Anda lakukan dalam mendidik anakku adalah memperbaiki dirimu sendiri, karena matanya melihatmu. Anaknya Amr bin Utbah melihatmu. Kebaikan baginya adalah apa yang kamu lakukan, dan keburukan baginya adalah apa yang kamu tinggalkan. Itu menurut anak saya sebagai anak didikmu ini, itu yang akan dilihat. Makanya perbaiki dirimu sendiri. Ini Utbah mengajarkan kepada guru anaknya bahwa evaluasi diri itu juga penting bagi seorang guru. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan diri. Guru harus senantiasa mengembangkan diri, tidak terus berdiam diri. Sudah menjadi teladan, oke. Terus kemudian dia sudah evaluasi diri, oke, tapi dia tidak mau mengembangkan dirinya. Ya nanti kurang lengkap lah, akan begitu-begitu saja, monoton. Di sini dalam mengembangkan diri, guru harus senantiasa mengembangkan diri. Menurut Husain dan Ashraf, mengutip pendapatnya Husain Nasr terkait dengan eksistensi dan peran guru. Pertama, poros utama sistem pendidikan adalah guru. Jadi yang pertama dan yang utama adalah guru. Kedua, guru tidak hanya menjadi manusia pembelajar, namun juga harus menjadi manusia yang bermoral tinggi. Artinya juga tadi mempunyai akhlak tadi,
berakhlak mulia tadi. Ketiga, dia harus menjadi manusia yang mampu menginspirasi orang lain untuk antusias pada moral atau etika yang dikatakan dan juga ia contohkan. Yang keempat, dia harus menjadi orang yang mengajarkan keyakinan. Tidak boleh ada kontradiksi antara apa yang diajarkan dengan keyakinan pribadinya atau dengan perilakunya. Jadi harus senantiasa, ini ada kaitannya dengan tadi evaluasi diri. Kalau orang evaluasi diri sudah barang otomatis pasti dia mempunyai ingin mengembangkan dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Begitu. Sifat selanjutnya atau karakteristik selanjutnya dari seorang guru itu sendiri adalah religius. Nah, ketika membahas tentang religius ini, saya teringat, jadi dulu pernah diceritakan guru saya, tapi dari siapa juga tidak tahu. Guru saya dulu menyebut hanya makolah, ono unen, ada perkataan makolah. Jadi carilah guru yang baik agamanya untuk mengajar anak-anak, karena agama anak tergantung pada agama gurunya. Ini jadi bagaimana guru ini memegang pengaruh yang luar biasa kepada peserta didiknya. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa agama sepenting apa ya, agama itu kan hal yang penting bagi manusia. Sesuatu yang penting ini digantungkan kepada gurunya. Jadi guru itu mulia sekali. Jadi harus bersikap Islam lah. Apalagi kita sebagai guru pendidikan agama Islam, guru PAI. Menurut An-Nahlawi bahwa seorang pendidik Muslim harus memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, Abdullah atau mengabdi kepada Allah. Tujuan, sikap, dan pemikirannya untuk mengabdi kepada Allah. Terus yang kedua, ikhlas. Dia ikhlas menyebarkan perilaku gurunya. Terus yang ketiga, sabar menyampaikan pelajaran kepada para siswa, karena belajar itu perlu pengulangan, menggunakan berbagai metode. Tidak hanya itu saja, harus tadi mengembangkan dirinya. Dan biasanya peserta didik putus asa untuk menguasai pelajaran, dan biasanya ada peserta didik yang kurang minat atau bahkan dia stres luar biasa, kok sulit banget pelajarannya. Dan inilah peserta guru itu harus sabar dalam mengulangi, menyampaikan kembali, menerangkan kembali, begitu. Terus kemudian yang keempat, menurut An-Nahlawi, jujur. Jadi guru ini juga harus memiliki sifat jujur. Guru menjalankan apa yang dikatakannya pada siswa. Begitu. Jadi karakteristik itu tadi nomor 1 sampai dengan 7, dari mulai berakhlak mulia sampai dengan religius, itu hanya beberapa hal yang saya paparkan di makalah. Tapi terlepas dari itu, sifat-sifat baik sebagai seorang guru ini harus senantiasa kita belajar bersama. Ya, kita sebagai manusia juga sadar punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, dan disitulah itikat seorang guru, ghirah seorang guru itu harus kita tunjukkan bahwa ini loh guru PAI, begitu. Sesuai setidak-tidaknya ketika kita sudah menjadi seorang guru PAI yang baik gimana sih? Oh, seperti Mas Muammar itu loh. Lah kayak gitu loh. Mas Muammar itu akhlaknya sudah baik, ya, dia menjadi teladan yang baik, evaluasi dirinya terus, dia selalu mengembangkan potensi dirinya sendiri, untuk potensi yang ada di dalam dirinya untuk pengembangan pembelajaran.
di situ. Oke, setidaknya 7 itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesimpulan ringkas dari makalah, ini kesimpulan dari makalah, kesimpulan diskusi nanti kita diskusikan di grup WA ya. Karakteristik kepribadian guru adalah sifat khas seputar tingkah laku ataupun akhlak yang sebaiknya wajib dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Itu tadi kesimpulan tentang karakteristik kepribadian guru. Adapun karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah berakhlak mulia, dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan, selalu mengevaluasi diri, mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, dan religius. Dan religius di sini juga bukan berarti religius yang lebay ya. Kita tahu tanda orang yang berilmu dia adalah diam. Tanda orang yang berilmu dia adalah kalem, tenang. Jadi tidak sedikit-sedikit mengobrol dalil, mengobrol hadis dan sebagainya seperti yang sekarang kita saksikan marak di media sosial. Religius yang sewajarnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kawan-kawanku telah menyimak presentasi dari makalah saya tentang karakteristik kepribadian guru. Untuk bagi yang belum jelas bisa ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan bersama di grup WA. Untuk pertanyaan bisalah pertanyaan saya buka 2 atau 3, 4 atau 5 pertanyaan boleh, silahkan. Akhirnya dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau jelimet. Ini juga kurang fokus guys. Bis taraweh, suasana lagi kayak gini, kejar target oke lah, tapi nggak apa-apa lah, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.